Perkenalkan, eee, nama saya Iqbal. Jadi saya di seni rupa Universitas Telkom dari tahun 2016 dan kajiannya memang, ke arah seni rupa ya, penelitian dan, eee, yang diminati untuk, di-share, dibagi ke mahasiswa, permasalahan-permasalahan seni rupa kontemporer, terus, estetika, dan juga mungkin khususnya lagi seni lukis. Jadi kali ini kita akan sedikit mengulas tentang mata kuliah tinjauan dan kritik seni yang mungkin hanya beberapa bagiannya saja, karena waktunya juga cukup singkat. Kritik itu apa sih sebenarnya? Sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi ke kritik seninya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada dari ini ya, Kamus Bahasa Indonesia ya, kecaman atau tanggapan. Kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Jadi ada pertimbangan di sini yang bisa kita jadikan kata kunci. Kemudian kalau misalnya kita lihat lagi lebih luas lagi, dia berasal dari bahasa Yunani, krites, krinein, kriterion, kritikos, yang kurang lebih ada kata kuncinya menghakimi atau hakim. Fuad Hasan meninjau istilah kritik dari kritos dan krinein yang berarti memilah-milah atau memisah-misah. Sementara dari bahasa Inggris, criticism atau kritik yang berarti kecaman atau kupasan. Ini diambil dari Mama Nur ya. Ada buku wacana kritik seni rupa di Indonesia. Mama Nur sendiri seorang kritikus yang sudah berpulang ya, namun dia salah satu kritikus penting di Indonesia yang mencoba mendefinisikan apa itu kritik seni. Ya kurang lebih kritik itu adalah, kata kunci tadi adalah pertimbangan, menghakimi, hakim, atau memilah, atau mengupas. Tapi dari situ jadi fondasi kita tentang memahami apa itu arti kritik. Lalu bagaimana dengan kritik di seni rupa? Kritik di seni rupa adalah perbincangan mengenai seni rupa. Tujuan dan kritik seni rupa adalah memberikan atmosfer pemahaman, khususnya supaya orang memperoleh informasi dan pemahaman berkaitan dengan mutu suatu tanggapan karya seni rupa dan membina iklim tanggapan terhadapnya. Yang mengatakan ini adalah Edmund Burke Feldman. Bisa kalian ini ya, lihat wajahnya. Kalau orang berjenggot panjang kayak gini, biasanya orangnya ngomongnya benar ini. Kalau udah pasang foto terus mukanya serius banget kayak gini. Ini adalah sosok kritikus dan penulis yang cukup penting di seni rupa yang akan banyak kita gunakan metodenya di mata kuliah ini. Oke, itu sedikit penjelasan tentang mata kuliah ini ya, sedikit tentang apa itu kritik seni rupa sebenarnya. Tapi mata kuliahnya bagaimana? Di mata kuliah ini kita ada capaian pembelajaran mata kuliah kurang lebih tujuannya adalah mahasiswa mampu memahami definisi kritik dan fungsinya dalam seni rupa. Mahasiswa mampu memahami kajian seni rupa dan mampu mengidentifikasi periode dan gaya penting. Mahasiswa mampu menulis esai, tinjauan, dan kritik seni rupa. Jadi pada mata kuliah ini kalian diharapkan untuk pada akhirnya memahami apa itu kritik, memahami fungsinya. Jadi kritik itu tadi bukan hanya mengupas, mengulas, tapi juga membangun atmosfer pemahaman. Mampu memahami kajian seni rupa. Kajian seni rupa itu sangat luas, tapi nanti bakal kita secara sistematis kita lihat kronologisnya ya. Mengidentifikasi periode dan gaya penting. Dan yang lebih penting lagi, kalian mampu menulis. Karena kita mungkin lebih banyak berkarya di seni rupa tuh, tapi ada beberapa yang mungkin udah memiliki kajian, mulai menulis, tapi sesuatu yang cukup jarang sebenarnya menulis tuh. Tapi di sini kita akan banyak menulis dan sebenarnya lebih ke arah bagaimana pemikiran kritis kalian akhirnya membangun gaya tulis kalian. Jadi bahan kajian yang akan kalian dapatkan di mata kuliah ini adalah apa itu peran kritikus dan kurator, dan peran-peran berkepentingan lainnya di medan seni rupa, sejarah seni rupa Barat, sejarah seni rupa Indonesia, seniman, kritikus, dan kurator penting yang membantu mendefinisikan seni rupa, kajian dan esai-esai penting yang membantu mendefinisikan seni rupa, dan kemampuan menulis tinjauan seni rupa, kemudian menulis kritik seni rupa dengan metode Feldman dan Barat. Tadi ada Feldman, Edmund Burke Feldman, dan nanti ada Terry Barat yang akan kita pelajari. Pada pertemuannya akan ada 14 pertemuan seperti biasa, seperti mata kuliah lainnya. Pertemuan-pertemuan ini akan diisi dengan materi-materi yang secara
kronologikal akan membahas tentang sejarah seni rupa Barat dan lebih spesifiknya adalah tinjauan dan kritik seni rupanya. Jadi pertemuan ini adalah perkenalan kuliah ini. Terus pertemuan kedua kita akan mengenal apa itu peran kurator dan kritikus. Pertemuan ketiga, periode sejarah seni rupa Barat. Pertemuan keempat, kita akan belajar penulis-penulis klasik, Vasari, Ruskin, dan Baudelaire. Terus pertemuan kelima akan ada penulis modern yang lebih kritik, yang tulisannya sudah mulai mendefinisikan apa itu kritik seni modern, dari Clive Bell dan Roger Fry. Kemudian ada Clement Greenberg. Ini pertemuan 6. Pertemuan 7 sebelum UTS, kita akan membahas Harold Rosenberg. Kemudian pertemuan 8, kita akan membahas seni rupa modern Indonesia. Masuk ke pertemuan 9, kita akan masuk ke seni rupa modern. Pertemuan 10, kita akan membahas teori kritik Veltman, yang mungkin tadi sudah kita bahas beberapa kali. Kemudian teori kritik seni Terry Barrett, yang merupakan sebenarnya pengembangan dari Veltman. Kemudian pertemuan 12, analisa kritik karya seni rupa modern. Pertemuan 13, baru kita membahas seni rupa kontemporer yang mungkin lebih sejaman, lebih dekat dengan keseharian kita. Pertemuan 14 kita akan pameran seni rupa kontemporer. Kita akan mengkritisi apa ya venue-venue atau event-event seni rupa yang bisa kita kaji, kita kupas dan membangun atmosfer pemahaman tadi. Daftar pustakanya kita akan banyak mengambil dari ini, buku Edmund Burke Veltman, Varieties of Visual Experience, kemudian ada buku Terry Barrett tadi, Criticizing Art, dan untuk pendamping sejarah seni rupa Baratnya 1900 sampai 2000, An Anthology of Changing Ideas dari Charles Harrison dan Paul Wood. Kemudian untuk pendamping seni rupa modern di Indonesia, Cita-cita seni lukis Indonesia modern 1900 sampai 1995, yang nanti akan di-share file drive-nya setelah perkuliahan di LMS Learning Management System yang sudah biasa kalian geluti ya. Untuk UTS dan UAS ini ada beberapa contoh ya sebenarnya yang bisa kalian bayangkan. Jadi soalnya kalian akan membahas tentang metode Burke Veltman yang kalian terapkan pada karya yang kalian pilih. Dan di sini menerapkannya kalian spesifik pada metode deskripsi dan analisis formal, 2 tahap pertama dari Burke Veltman. Jadi kurang lebih supaya tidak terlalu membingungkan mungkin ya istilah-istilahnya, kalian akan membahas sebuah karya menggunakan metode kritik seni. Itu untuk UTS-nya. Contohnya mungkin seperti ini ya. Jadi tadi kalian setelah 7 pertemuan di awal, kalian akan mengerjakan yang namanya UTS. Kalian setelah mempelajari metode Veltman yang tadi ada analisis formal dan deskripsi, kalian akan mulai mengerjakan yang namanya mengkaji karya seni rupa dan diubah menjadi sebuah tulisan. Jadi kalian akan mengerjakan sebuah teks untuk membuat sebuah teks untuk mengkaji karya seni rupa. Kurang lebih seperti itu tesnya. Nanti ketentuannya seperti yang telah dibahas sebelumnya. Nah, yang membedakan UTS dan UAS adalah cakupannya sebenarnya. Jadi kalau tadi kalian membahas sebuah karya di UTS, di UAS kalian akan mengkaji pameran dengan panjang minimal 1.500 kata. Jadi mestinya lebih menantang ya. Kalau pameran tuh kalian bisa lebih banyak yang dibahas. Jadi kalau tadi cuma karya terbatas pada seniman dan karyanya mungkin dan faktor-faktor konteks dan konsepnya. Nah sekarang pameran tentu lebih banyak parameternya. Nanti akan sambil berjalan kita akan banyak membahas bagaimana cara membahas pameran dengan baik. Untuk komposisi penilaian nanti akan ada kuis yang nanti mungkin di akhir perkuliahan ini kita akan coba. Kemudian ada tugas esai. Kemudian ada UTS dan UAS pembagiannya seperti berikut. Jadi di sini akan kembali ke capaian ya. Capaian dan rencana studi tinjauan dan kritik seni ini adalah mengapresiasi karya dalam bentuk tulisan. Jadi menulis akan jadi hal yang sangat natural ketika kalian di perkuliahan ini.
mempelajari karya penting yang membantu mendefinisikan karya seni rupa. Kalian akan banyak berkenalan dengan karya penting dan senimannya. Nanti kalian bisa cari lagi nih bentuk-bentuk kritik. Yang paling terbaru itu sebenarnya gejala sosial kita nih di internet ya, dalam bentuk tadi media sosial dan meme sebenarnya. Apakah meme itu bentuk kritik juga? Karena meme sendiri kita lihat lebih berhasil ya daripada tulisan kritik seni yang sangat eksklusif dan terbatas. Tapi meme dengan vernakularnya ya, dengan kebanalannya, dia menyebar dengan cepat gitu. Dia bentuknya kritik kan, suka nyinyir gitu meme tuh. Nah, ternyata dalam keseharian kita banyak berhadapan dengan yang namanya kritik ini. Nah, untuk materi kritik seni itu kita akan banyak mengkaji bentuk, makna, dan karya-karya penting seni rupa. Ini kita lihat ada sebuah karya ya, namanya senimannya Abdullah Suryo Subroto. Ini adalah bentuk paling sederhana dari sebuah karya seni ya, mereplikasi alam gitu, menggambarkan kembali alam menjadi sebuah bentuk bidang dua dimensi yang ilusif ya. Ini di lukisan bidang dua dimensi yang dibuat seakan-akan dia memiliki kedalaman gitu. Prosesnya tentu saja senimannya menghabiskan waktu yang cukup lama ya untuk menciptakan karya seperti ini ya. Abdullah Suryo Subroto namanya. Nah, Abdullah Suryo Subroto ini dia dikenal sebagai seniman Moai Indi. Tadi mungkin Hatman sedikit menyinggung Moai Indi ya. Indi yang indah, menggambarkan keindahan alam di Indonesia. Oke. Ini bisa kita lihat, kita deskripsikan ada pohon, ada sungai, ada rumah. Kita bisa dengan mudah menjelaskan apa yang kita lihat di sini. Karena kita tahu bentuknya, udah ada namanya, klasifikasinya, jenisnya pohon, ada gunung, ada sungai, dan lain-lain. Dengan kritik seni, kita coba lebih dari itu. Kita menganalisis bentuk sebelum ke makna ya. Nah, sekarang kalau kita lihat bentuk-bentuk seperti ini, bagaimana respon kalian? Kalau tadi kan ada pohon, ada gunung, kita bisa membayangkan ini sebuah pemandangan alam yang indah gitu. Senimannya sedang membagikan pengalaman alam yang indah, membagikan ya kesan sejuknya gunung dan lain-lain. Tapi ketika kita berhadapan dengan yang seperti ini, bagaimana kita menjelaskan bentuk yang seperti ini? Oke, ini menarik juga nih. Bagaimana kalian merespon bentuk yang seperti ini? Itu namanya karya abstrak yang bentuknya flat. Benar-benar menampilkan flat. Warnanya sangat terbatas, merah, kuning, biru, putih, dan ada garis-garis hitam. Bagaimana kalian merespon karya itu? Apa yang kalian tangkap dari karya itu? Bagaimana kalian mungkin bisa menginterpretasikannya? Kalau bisa menginterpretasikannya, silakan. Oke, sudah ada Hilda ya. Silakan Hilda. Mungkin karya yang Piet Mondrian tadi termasuk ke menyimplifikasikan bentuk dan warna, Pak. Oke. Dari bentuknya ya. Iya, kayak representasiin suatu hal yang disimbolkan. Yang disimbolkan ya. Gimana? Tadi mungkin jaringannya agak nge-lag. Jadi itu merepresentasikan simplifikasi ya. Penyederhanaan bentuk. Oke. Ya, betul. Jadi Hilda, kalau kita lihat tadi karya Piet Mondrian ya, kita bisa mengambil kata kunci tadi simplifikasi. Karena kalau kita lihat lagi nih ya, bentuk-bentuk ini memang sebuah penyederhanaan, esensi dari bentuk. Dan ini adalah ciri khas dari seniman modern atau seni modern. Bagaimana segala sesuatu tuh, oke ini ilusi bidang dua dimensi yang seakan-akan tiga dimensi. Seni modern dengan abstrak yang mengatakan nggak usah pakai ilusi itu, kita tampilkan saja apa adanya. Gunakan bentuk yang paling esensial. Bentuk apa? Bentuk geometris, kotak, persegi, lingkaran, dan lain-lain. Di karya ini tentu saja banyak kotak ya, bentuk-bentuk persegi, persegi panjang dan lain-lain. Dan warna-warna yang esensial juga, warna merah, warna kuning, warna biru. Semua bentuk-bentuk yang paling dasarnya gitu. Nah, ini adalah bentuk seni modern. Kalau ini bisa dikatakan karya seni Moai Indi ya, dia salah satu bentuk seni modern juga di Indonesia sebenarnya. Tapi ini adalah modern dengan M besar yang merepresentasikan bentuk-bentuk karya yang
tidak meniru alam, tapi menciptakan si alam itu. Bukan mereplikasi, tapi mencoba menemukan kembali realitas dan memaknai kembali bentuk-bentuk dengan narasi-narasi dari senimannya. Oke, kita lanjut lagi ya. Lalu bagaimana dengan bentuk yang seperti ini? Ini adalah karya Pablo Picasso. Pada waktu karya ini ditampilkan, dia menjadi sebuah karya yang cukup fenomenal ya. Karena pertama sama seperti karyanya Davi Lingga Pink Swing Park tadi yang menampilkan Anjasmara ya, selebritis yang tampil nudis, Picasso juga sama nih. Tapi dia menggambarkannya dalam bentuk yang disederhanakan kembali seperti tadi karya Piet Mondrian ini. Dia menggambarkannya menjadi bentuk-bentuk yang flat, datar, dan juga bentuk paling esensial dari tubuh wanita. Kalau kalian lihat di sini adalah jajaran, sebenarnya adalah jajaran wanita ya. Nanti akan kita bahas lebih banyak lagi nih di karya Picasso sebelumnya. Saya akan membagikan dulu, ada link pembelajaran yang bisa kalian akses yang berhubungan dengan kritik seni. Nanti bisa kalian klik di sini, di link sebenarnya dari IVA ya, Indonesia Visual Art Archive. Jadi yang kita bahas tadi itu bisa kalian cari-cari lagi nih di situs ini, atau kalian juga bisa mengklik ini untuk mendalami nih materi yang mungkin tadi kalau merasa wah terlalu cepat penyampaiannya, saya butuh mencatat, waktu untuk mencatat lagi. Nah itu bisa di sebentar ya, di situs YouTube yang linknya sudah kalian lihat tadi. Ini situsnya. Jadi mungkin tadi penjelasannya bisa kalian dalami lagi di link yang sudah di upload videonya di YouTube ini ya. Bisa kalian akses nanti. Oke. Sekarang kita coba bahas yang tadi, karya Picasso tadi. Tadi kita udah sedikit melihat ada gambaran tuh karyanya seperti apa. Ada wanita-wanita yang ya katakanlah berpose ya. Sekarang kita coba nih dengan menggunakan metode kritik seni Veltman, kita akan coba membahas karya tersebut. Sebelumnya akan saya sampaikan apa itu metode kritik seni Veltman. Oke, ini model Veltman ya. Jadi model Veltman itu adalah ada 4 tahap kritik yang nanti akan bisa kita gunakan untuk menganalisis karya ini. Mungkin kita akan sampai ke batas analisis formal dulu saja untuk menjelaskan karya ini. Oke, kita coba ya. Jadi 4 tahap kritik Veltman itu ada ini yang namanya deskripsi. Deskripsi sama seperti artinya yang kita kenal ya, menjabarkan apa yang terlihat di karya. Terus ada analisis formal, berfokus pada elemen atau aspek bentuk dan prinsip desain karya. Jadi ngomongin komposisinya udah seimbang belum? Ukurannya, apakah dampak ukurannya mempengaruhi kalian melihat karya ini tidak? Warna kemudian. Apakah warnanya sangat kuat? Seperti apa yang kalian alami dampak dari warna tersebut? Wah, warnanya sangat cerah. Saya merasa fokus pada bagian bidang ini karena dia menjadi aksen dari warnanya. Warnanya sangat gelap sehingga bagian ini tidak terlihat. Bisa seperti itu. Kemudian ada interpretasi. Interpretasi sama seperti artinya kalian mencoba memaknai apa itu sih karyanya, itu ceritanya apa sih, ngomongin apa sih karyanya sepertinya. Kemudian ada penilaian. Ini tahap terakhir. Jadi setelah kita ada deskripsi, analisis formal, interpretasi, ketiga tahap ini kita gabungkan, terus kita punya kesimpulan karya ini berhasil atau tidak. Karya ini merupakan sebuah karya yang penting atau karya yang biasa saja, atau karya yang bagus saja katakanlah. 4 tahap ini akan kita coba nanti di membahas karya Picasso tadi. Oke, kita coba ya. Mungkin langsung aja, siapa yang mau coba nih? Kita sampai tahap deskripsi dan analisis formal. Siapa yang mau coba mendeskripsikan karya ini?
Silakan. Sebut namanya ya. Nggak usah terlalu banyak, tapi apa yang paling kuat di image ini yang bisa kalian ceritakan kembali melalui kata-kata. Langsung aja, gimana? Atau langsung aja di ini ya, dipilih ya. Oh, Irfan bisa ya. Oke, kita coba Irfan. Gimana Irfan? Apa nih yang ketika Irfan lihat, apa yang paling terpantik dari Irfan yang bisa dideskripsikan? Eh, Kalau Irfan perhatiin ya Pak, kalau menurut Irfan itu jadi lebih fokus ke objek yang si wanitanya itu, Oke, sama karena gimana ya, jadi yang seharusnya mungkin gambarnya itu eh, yang mungkin kalau harusnya mungkin realis, tapi ini jadi kayak minimalis gitu, oke, kayak lebih sederhana gitu loh Pak gambarnya. oke. Jadi objek-objek wanita ini yang bagi Irfan, wah langsung kuat, begitu kuat di karya ini ya. Iya Pak. Karena warnanya juga mungkin ya, karena warna si objek ini sangat flat gitu dan sangat terang ya. Oke. Iya Pak. Jadi selain itu Irfan juga menyinggung tentang bagaimana si bentuk ini disederhanakan ya menjadi eh, bentuk yang lebih katakanlah menyerupai patung-patung yang dipahat di suku-suku kuno gitu ya di Afrika mungkin ya, karena senimannya Picasso itu ini karya Picasso ya tadi udah dilihat namanya di Avignon, bagaimana dia terinspirasi patung Afrika dan kemudian dia melukiskan dalam bentuk bidang dua dimensi yang seperti gambar anak-anak sudah diinstalasi. Jadi tadi Irfan sudah menjabarkan ya, menggambarkan bagaimana bentuk ini sudah dibuat sederhana, bentuk-bentuk tubuh dibuat menjadi kaku seperti patung, dan itu belum sampai masuk tahap interpretasi karena kita baru masuk tahap deskripsi nih. Oke, berikutnya kita akan masuk ke tahap analisis formal. Dia tuh unsur bentuk, gampangnya, sederhananya. Jadi karya ini tuh apakah dia seimbang, apakah karya ini warnanya dominan yang mana, mediumnya apa, medium juga bisa unsur bentuk. Salah satu unsur bentuk adalah medium kanvas. Bagaimana kanvas itu ukuran kanvasnya mempengaruhi bagaimana cat itu si pengelukis cara melukiskannya mempengaruhi si image ini. Nah, bagaimana tuh si unsur rupa di karya Picasso ini? Oke, siapa yang mau coba menganalisis formal unsur bentuk, menganalisis medium dan komposisi di karya ini? Siapa yang mau coba? Gimana? Ada yang mau coba? Tadi unsur bentuk, komposisi, harmoni, dan medium. Mungkin buat anak lukis bisa lebih ini ya, lebih fasih mungkin ya. Siapa aja nih anak lukis ini? Abizar, Irfan, sama Erik. Irfan udah tadi ya. Erik sama Abizar mau coba nggak? Siapa nih di antara kalian? Atau mungkin anak yang lain di luar lukis? Gimana? Erik atau Abi mau coba?
Oke, Abi ya, silakan nanti di-share screen dulu, Bi. Baik. Oke, ini analisis formal unsur bentuk. Gimana komposisinya, gimana warnanya? Menurut Abi gimana karyanya? Kalau secara komposisi menurut saya udah seimbang. Terus Oke, antara ranah objek-objek yang ditampilkan ada 5 wanita. Terus ada background yang apa? Yang gelap, terus ada yang lebih cerah untuk apa ya? Untuk menampilkan apa? Antara gelap terang biar menunjukkan bahwa objek wanita tersebut ada di depan dengan latar yang lebih gelap daripada kulit wanita yang berwarna krem, warna kulit gitu. Terus dari bentuk patahan-patahan atau kubisme itu memang ya ciri khasnya Pablo Picasso yang ingin tampilkan dalam karyanya ini. Terus kalau dari bentuk wajahnya itu mengingatkan dari itu topeng-topeng atau patung-patung dari apa Afrika yang Afrika tadi tradisional ya. gitu. Ya. Yang itu sih Pak yang Oke, saya tangkap. Kalau dari makasih. medium Picasso khasnya ya oil pada kanvas. Oke, sip. Makasih Abi. Jadi Abi Ya. tertarik pada komposisinya udah kata Abi seimbang ya walaupun tidak simetris. Jadi di sini kita bisa lihat nih ya, komposisi itu nggak harus simetris, nggak harus dia kiri kanan ada keseimbangan secara proporsional. Tapi ada yang namanya keseimbangan atau harmoni asimetris. Jadi mungkin warna-warnanya terlihat agak menyebar gitu ya, tapi di situ justru menyeimbangkan. Dan di sini kita lihat ya komposisinya dia cukup. Jadi tadi enak dilihat ya, masih agak nyambung karena mungkin kita kalau dia melihat sebagai warna, ini ada cerahnya, ini ada gelapnya, disebarlah dia si warna-warna ini. Warna yang ini ada di sini, warna ini ada juga di sini, warna yang cukup gelap ini ada di sini dan juga ada di sini gitu, disebar warnanya. Dan tadi Abi juga membahas medium oil itu sudah menjadi ciri khas dari Picasso ya. Jadi walaupun dia tertarik sama patung Afrika, tadi Abi juga melihat ini mirip patung Afrika karena memang betul ya, ini Picasso terinspirasi patung Afrika seperti tadi udah dibahas di awal. Jadi dia lihat, oh oke, patung Afrika, tapi dia nggak bikin patung, dia pindahkan, dia translasikan si objek itu menjadi sebuah lukisan. Nah, karya ini menjadi karya penting karena pada waktu itu orang nggak nyangka nih seorang Picasso bikin karya kayak gini. Kalau dulu di awal-awal sebelum kubisme, Picasso itu karyanya sangat realis ya, sangat naturalis gayanya itu, meniru alam dengan lebih menyerupai lah si image-image walaupun masih kuat kesan gaya lukisannya yang lebih liar itu. Tapi ketika ditampilkan karya ini orang nggak nyangka, wah kok Picasso bisa ya bikin karya kayak anak kecil, maksudnya apa nih? Jadi pertanyaan kemudian, karena kita sudah tahu Picasso udah pernah bikin yang gayanya sangat karakternya kuat, Blue Period nama karya-karyanya pada waktu itu. Dan itu lebih realis, lebih naturalis. Ketika Picasso bikin ini, tentu saja kita udah tahu Picasso pasti membuat sebuah statement dengan membuat karya yang bentuknya sangat sederhana ini. Tapi di balik kesederhanaan itu justru terdapat kompleksitas seperti bagaimana pada akhirnya karya ini menjadi sebuah karya yang disebut protokubisme. Yang nanti akan kita bahas apa itu kubisme dan bagaimana dia mempengaruhi kebudayaan modern di seni rupa. Oke, mungkin materinya sebenarnya sudah selesai sampai sini ya. Makasih waktunya dan Makasih, Pak. responnya tadi cukup ramai ya. Kalian mungkin wah, dalam waktu sesingkat ini banyak sekali materi yang di ini, tapi bisa kalian akses di LMS, atau kalian ini di LMS ya, ini tinggal diklik LMS-nya, atau kalian bisa kontak ini nomor kontak saya 0816767. Terus bisa kalian email kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan mata kuliah. Oke. Akhir kata, banyak terima kasih buat kalian. Semoga kita sama-sama terus belajar ya dan terus penasaran sama yang namanya seni rupa. Makasih waktunya. Sekian. Makasih, Pak. Sip. Mantap. Terima kasih Pak.